Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarifah Aulia dari kelas 11 MIA 2 SMA Negeri 7 Pekanbaru. Pada video ini saya akan menjelaskan materi HIV untuk menuntaskan tugas mata pelajaran PJOK dengan guru pembimbing Bapak Muhammad Almi, SPD. Virus HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah virus atau jasad renik yang sangat kecil yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Bentuk HIV seperti binatang bulu babi yang berbulu tegak dan tajam. Tubuh manusia mempunyai sel-sel darah putih yang berfungsi untuk melawan dan membunuh bibit-bibit atau kuman-kuman penyakit yang masuk ke dalam tubuh manusia. Dengan demikian, sel-sel darah putih melindungi seseorang dari jatuh sakit. Inilah yang disebut kekebalan tubuh manusia, yang merupakan daya tahan tubuh seseorang. Orang yang telah terinfeksi HIV dalam beberapa tahun pertama belum menunjukkan gejala apapun, sehingga secara fisik kelihatan tidak berbeda dengan orang lain yang sehat. Namun, dia mempunyai potensi sebagai sumber penularan, artinya dapat menularkan virus kepada orang lain setelah periode 7 hingga 10 tahun, atau jika kekebalan tubuhnya sangat melemah karena berbagai infeksi lain. Seorang pengidap HIV mulai menunjukkan gejala-gejala dan tanda-tanda bermacam-macam penyakit yang muncul karena rendahnya daya tahan tubuh. Pada keadaan ini, orang tersebut disebut sebagai penderita AIDS. Penyakit AIDS. AIDS singkatan dari Acquired Immunodeficiency Syndrome. Sindrom yang bahasa Indonesianya adalah sindroma, merupakan kumpulan gejala dan tanda penyakit. Defisiensi dalam bahasa Indonesianya berarti kekurangan, imun berarti kekebalan, sedangkan acquired berarti diperoleh atau didapat. Dalam hal ini, diperoleh mempunyai pengertian bahwa AIDS bukan penyakit keturunan. Seseorang yang menderita AIDS bukan karena keturunan dari penderita AIDS, tetapi karena terjangkit atau terinfeksi virus penyebab AIDS. Oleh karena itu, AIDS dapat diartikan sebagai kumpulan tanda dan gejala penyakit akibat hilangnya atau menurunnya sistem kekebalan tubuh seseorang. AIDS merupakan fase terminal atau akhir dari infeksi HIV. Penularan penyakit HIV atau AIDS. HIV bertahan lebih lama di luar tubuh manusia hanya bila darah yang mengandung HIV tersebut masih dalam keadaan belum mengering. HIV juga mudah mati oleh air panas, sabun, dan bahan pencuci hama lain. Karena HIV cepat mati di luar tubuh manusia, maka HIV tidak dapat menular lewat udara seperti virus lainnya. Misalnya virus influenza yang dapat hidup di udara bebas di sekeliling kita, sehingga penularan virus influenza dapat terjadi melalui udara. Di dalam tubuh manusia, HIV terdapat pada cairan-cairan tubuh yaitu darah, air mani, dan cairan vagina. Penularan akan terjadi jika salah satu atau lebih dari ketiga cairan itu tercemar oleh HIV dan kemudian masuk ke aliran darah orang yang belum tertular. Selain di dalam ketiga cairan tadi, HIV juga dapat ditemukan dalam jumlah yang sangat kecil di dalam air mata, air liur, cairan otak, keringat, dan air susu ibu. Namun, sampai sekarang belum ada bukti bahwa HIV dapat ditularkan melalui cairan-cairan tersebut. Penularan penyakit HIV atau AIDS. Berikut ada 5 materi yang akan saya bahas pada video ini. Yang pertama, cara penularan HIV atau AIDS, gejala penularan HIV atau AIDS, perjalanan infeksi HIV dalam tubuh manusia, yang keempat perilaku berisiko tinggi, dan yang terakhir hal-hal yang tidak menularkan HIV. Yang pertama, cara penularan HIV atau AIDS. Penularan terjadi bila ada kontak atau percampuran dengan cairan tubuh yang mengandung HIV, yaitu melalui yang pertama, hubungan seksual dengan seseorang yang mengidap HIV. Hubungan seksual ini bisa homoseksual maupun heteroseksual. Yang kedua, alat jarum suntik atau alat tusuk lainnya seperti akupuntur, tindi, dan tato yang tercemar oleh HIV. Yang ketiga, ibu hamil yang mengidap HIV kepada bayinya yang dikandungnya. Yang kedua, gejala penularan HIV atau AIDS. Gejala penularan HIV atau AIDS terjadi beberapa hari atau beberapa minggu setelah terinfeksi HIV, yaitu demam, rasa lemah dan lesu, sendi-sendi terasa nyeri, batuk, dan nyeri tenggorokan.
Gejala selanjutnya adalah memasuki tahap di mana sudah mulai timbul gejala-gejala yang mirip dengan gejala-gejala penyakit lain, yaitu demam berkepanjangan, penurunan berat badan lebih dari 10% dalam waktu 3 hari, kelemahan tubuh yang mengganggu aktivitas fisik sehari-hari, pembengkakan kelenjar di leher, lipat paha, dan ketiak, diare atau mencret terus-menerus tanpa sebab yang jelas, batuk dan sesak nafas lebih dari 1 bulan secara terus-menerus, dan kulit gatal dan bercak-bercak merah kebiruan. Gejala-gejala ini memang tidak khas karena dapat juga terjadi pada penyakit-penyakit lain. Namun, gejala-gejala ini menunjukkan sudah adanya kerusakan pada sistem kekebalan tubuh. Gejala penurunan kekebalan tubuh ditandai dengan mudahnya diserang penyakit lain dan disebut sebagai infeksi oportunistik, yakni penyakit yang disebabkan baik oleh virus lain, bakteri, jamur, atau parasit. Pada tahap ini, pengidap HIV telah berkembang menjadi penderita AIDS. Gejala AIDS yang timbul adalah radang paru-paru, radang saluran pencernaan, radang karena jamur di mulut dan kerongkongan, kanker kulit, TBC, bahkan gangguan susunan saraf. Pada umumnya, penderita AIDS akan meninggal dunia sekitar 2 tahun setelah gejala AIDS ini muncul. Yang ketiga, perjalanan infeksi HIV dalam tubuh manusia. Yang pertama, kekebalan tubuh menggambarkan tentang fungsi sel darah putih dalam tubuh seseorang sebagai sistem kekebalan tubuh dalam menghadapi serangan kuman, virus, dan lainnya. Manusia dengan imunitas atau sistem kekebalan tubuh yang sehat mampu memerangi infeksi dan bakteri karena adanya sel darah putih dalam tubuh yang mampu memerangi bibit penyakit yang masuk. Cara kerja sel darah putih adalah dengan memanggil bala bantuan sel lainnya guna memerangi infeksi secara langsung atau dengan memproduksi bahan kimia yang kita kenal dengan nama antibodi guna menetralisir bibit-bibit penyakit. Bila virus masuk ke dalam tubuh, maka sel darah putih akan berusaha melumpuhkan bibit penyakit tersebut. Misalnya virus influenza, diare, dan batuk akan dilumpuhkan oleh sel darah putih. Yang kedua, HIV adalah virus yang tidak mudah dilumpuhkan oleh sel darah putih. Apabila masuk ke dalam tubuh kita, justru HIV akan melumpuhkan sel darah putih, terutama menyerang CD4 dan menggunakannya untuk memperbanyak HIV dalam tubuh pengidap, sehingga tubuh tidak mampu melawan penyakit lain yang masuk. Sel CD4 adalah jenis sel darah putih atau limfosit. CD4 adalah bagian dari sel darah putih manusia yang menjadi sasaran penyerangan HIV. Apabila HIV masuk ke dalam darah manusia, sel CD4 inilah yang digunakan oleh HIV untuk memperbanyak dirinya. Yang ketiga, HIV menyerang sel darah putih khususnya yang dinamakan CD4, yang berperan menjaga kekebalan tubuh manusia. CD4 adalah pemimpin yang memegang komando mengatur pertahanan sistem kekebalan tubuh manusia karena kemampuannya yang baik untuk berkomunikasi dengan sel lain. Bila ada bibit penyakit masuk, maka CD4 sebagai komandan yang memberikan tugas pada sel-sel lain untuk memerangi bibit-bibit penyakit tersebut hingga tuntas. Kehadiran CD4 sangatlah dibutuhkan dalam menjaga kesehatan tubuh manusia. Karena itu, tubuh secara terus-menerus memproduksinya untuk membantu memerangi berbagai infeksi. HIV masuk ke dalam tubuh secara diam-diam dan seolah-olah dia adalah salah satu bala tentara CD4. Namun, kemudian HIV menyusup molekul reseptor CD4 agar HIV bisa masuk ke dalam CD4. Setelah masuk, HIV lalu membajak genetika sel CD4 tersebut dengan diam-diam, kemudian menggunakan CD4 sebagai tempat HIV memperbanyak dirinya. Akibatnya, yang terjadi adalah meningkatnya produksi HIV secara massal. Keadaan ini menyebabkan banyaknya CD4 yang rusak dan mati. Semakin banyak CD4 yang rusak dan mati, dan semakin banyak HIV yang diproduksi. Artinya, semakin sedikit jumlah CD4 di dalam tubuh kita, yang mengakibatkan sistem kekebalan tubuh manusia perlahan-lahan semakin lemah untuk dapat melawan bibit-bibit penyakit yang masuk menyerang tubuh. Selanjutnya, HIV memakan waktu lama sebelum menampakkan diri. Dengan bersembunyi dalam sel CD4, HIV dapat menghindari serangan antibodi yang sudah beredar dalam darah dan yang berusaha membunuhnya karena CD4 tidak dapat membunuh dirinya sendiri.
Cara sembunyi HIV yang seperti ini berakhir ketika sudah cukup banyak sel darah putih dalam tubuh manusia yang dirusaknya, dan jumlah HIV dalam darah sudah cukup banyak untuk melumpuhkan kemampuan manusia untuk memerangi. Cara sembunyi HIV yang seperti ini berakhir ketika sudah cukup banyak sel darah putih dalam tubuh manusia yang dirusaknya, dan jumlah HIV dalam darah sudah cukup banyak untuk melumpuhkan kemampuan manusia untuk memerangi penyakit. Yang kemudian tubuh mulai memproduksi antibodi HIV untuk memberikan perlawanan pada HIV, walaupun perlawanan ini tidak efektif bagi HIV. Saat HIV sudah masuk ke dalam tubuh manusia, maka dimulailah masa inkubasi yang cukup lama, yaitu antara 7-10 tahun. Masa inkubasi dari suatu penyakit adalah masa antara masuknya suatu bibit Masa inkubasi dari suatu penyakit adalah masa antara masuknya suatu bibit penyakit ke dalam tubuh sampai mulainya orang tersebut menunjukkan tanda-tanda dan gejala-gejala sakitnya. Selanjutnya, fase perkembangan perjalanan HIV di dalam tubuh manusia secara umum dibagi dalam 4, yaitu fase window period, periode jendela, fase asimptomatik atau tanpa gejala, fase simptomatik atau bergejala, dan fase AIDS. Yang pertama, fase window period atau periode jendela. Pada fase ini, seseorang yang telah terinfeksi HIV sama sekali tidak menunjukkan gejala apapun. Beberapa kejadian yang bisa dialami oleh seorang pengidap HIV pada fase ini antara lain adalah beberapa gejala flu. Hal ini biasanya terjadi antara 2 hingga 4 minggu setelah seorang terinfeksi HIV. Pada fase periode jendela ini, di dalam darah pengidap HIV belum terbentuk antibodi HIV, sehingga apabila darahnya dites dengan jenis tes yang cara kerjanya adalah mencari antibodi HIV, maka hasil tes akan negatif. Fase periode jendela ini bisa berlangsung selama sekitar 3 bulan sampai 6 bulan dari saat terinfeksi HIV. Pada infeksi HIV, dari mulai masuknya HIV ke dalam tubuh sampai timbulnya gejala-gejala AIDS berlangsung cukup lama, yaitu antara 7-10 tahun. Selama 7-10 tahun ini, orang tersebut disebut pengidap HIV, yang disebut juga dengan ODHA, orang dengan HIV atau AIDS. Pengidap HIV ini tampak seperti orang sehat lainnya karena belum adanya gejala sakit apapun. Namun, walaupun demikian, ia dapat menularkan HIV kepada orang lain. Selanjutnya, setelah periode 7-10 tahun ini dilalui, barulah timbul gejala-gejala AIDS dan orang tersebut disebut penderita AIDS. Gejala-gejala dan tanda-tanda sakit muncul secara bertahap, bertambah lama, bertambah berat, sampai akhirnya penderita meninggal dunia. Yang kedua, fase asimptomatik atau tanpa gejala. Pada fase ini, seorang pengidap HIV tidak menunjukkan gejala sama sekali. Perlahan-lahan jumlah CD4 dalam darah menurun karena diserang oleh HIV. Kadang ada keluhan berkaitan dengan pembekakan di kelenjar getah bening, tempat di mana sel darah putih diproduksi. Selanjutnya, fase simptomatik atau bergejala. Pada fase ini, seseorang yang mengidap HIV akan mengalami gejala-gejala ringan, namun tidak mengancam nyawanya, seperti demam yang bertahan lebih dari sebulan, menurunnya berat badan lebih dari 10%, diare selama sebulan, konsisten atau terputus-putus, berkeringat di malam hari, batuk lebih dari sebulan, dan gejala kelelahan yang berkepanjangan. Seringkali gejala-gejala dermatitis mulai muncul pada kulit. Infeksi pada mulut, di mana lidah sering terlihat dilapisi oleh lapisan putih, herpes, dan lainnya. Kehadiran satu atau lebih tanda-tanda terakhir ini menunjukkan seseorang sudah berpindah dari tahap infeksi HIV menuju AIDS. Bila hitungan CD4 turun drastis di bawah 200 sel per milimeter pangkat 3, maka pada umumnya gejala menjadi kian parah sehingga membutuhkan perawatan yang lebih intensif.
Yang terakhir, fase AIDS. Pada fase ini, seorang pengidap HIV telah menunjukkan gejala-gejala AIDS. Ini menyangkut tanda-tanda khas AIDS, yaitu adanya infeksi oportunistik, penyakit yang muncul karena kekebalan tubuh manusia sudah sangat lemah, seperti Pneumocystis carini, PCP atau radang paru-paru, Candidiasis atau jamur, sarkoma kaposis atau kanker kulit, tuberkulosis, TB, berat badan menurun drastis, diare tanpa henti, dan penyakit lainnya yang berakibat fatal. Gangguan saraf juga sering dilaporkan, diantaranya hilangnya ketajaman daya ingat, timbulnya gejala gangguan mental dementia, dan perubahan perilaku secara progresif. Disfungsi kognitif sering terjadi dengan tanda awal diantaranya adalah tremor, gemetaran tubuh, serta kelambanan bergerak. Hilangnya kemampuan melihat dan paraplegia, kelumpuhan kaki juga bisa timbul di fase ini. Menurut WHO, awalnya diperkirakan hanya sebagian kecil dari mereka yang terinfeksi HIV akan menunjukkan gejala AIDS. Namun kini ditemukan bahwa sekitar 20% dari mereka yang HIV positif akan berkembang menjadi AIDS dalam waktu 10 tahun setelah terinfeksi, sedangkan 50% lainnya dalam waktu 15 tahun. Selanjutnya, perilaku berisiko tinggi. Mereka yang memiliki perilaku berisiko tinggi itu adalah wanita dan laki-laki yang berganti-ganti pasangan dalam melakukan hubungan seksual dan pasangannya, wanita dan pria tunasusila serta pelanggan mereka, orang-orang yang melakukan hubungan seksual yang tidak wajar seperti hubungan seks melalui dubur atau anal dan mulut misalnya pada homoseksual dan biseksual, dan yang terakhir penyalahgunaan narkotika dengan suntikan yang menggunakan jarum suntik secara bersamaan atau bergantian. Dan materi yang terakhir, hal-hal yang tidak menularkan HIV. HIV tidak dapat ditularkan melalui kontak sosial sehari-hari seperti bersenggolan dengan pengidap HIV, berjabat tangan, penderita AIDS bersin atau batuk-batuk di depan kita, sama-sama berenang di kolam berenang, menggunakan WC yang sama dengan pengidap HIV, dan melalui gigitan nyamuk dan serangga lainnya. Demikianlah video materi mengenai HIV. Apabila ada salah penyampaian dan pengucapan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.